Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Seperti yang saya janjikan sebelumnya bahwa saya akan sharingkan mengenai bagaimana cara kita melakukan pembuatan pembuatan PPS melalui akun DFO. Kebetulan kita bersama-sama akan masuk ke link dfo.kemkes.go.id. Kemudian kita masuk dengan akun masing-masing. Kebetulan saya akan masuk dengan akun klinik saya sendiri, masukkan user, email dari Vaskes Bapak Ibu, kemudian masukkan captcha-nya. Dan ini hanya berlaku untuk vaskes-vaskes yang sudah mendapatkan sertifikat akreditasi, ya. Selanjutnya kita klik akreditasi. Kemudian kita lakukan klik tanda hijau, kemudian akan di sini langsung otomatis akan muncul menu rekomendasi survei dan PPS. Kita klik PPS, di sini sudah akan muncul di DFO masing-masing mengenai rekomendasi-rekomendasi hasil temuan survei. Kita klik detail, kemudian sesuai dengan temuannya, saya kembali dulu ya. Misalkan ini hanya sebagai salah satu contoh bahwa di sini temuannya ada indikator mutu layanan yang diukur, ya kan, dan dilaporkan penanggung jawab klinik. Di sini rekomendasinya bahwa disuruh melengkapi laporan monef pencapaian indikator mutu, ya, diserta perekapannya dan dilaporkan ke penanggung jawab dan pemilik klinik. Nah, coba saya akan contohkan membuat suatu rekomendasi PPS. Klik detail, saya akan pilih kegiatan. Mungkin saya akan pilih dua kegiatan. Yang pertama, rencana perbaikan yang akan saya lakukan adalah membuat laporan capaian indikator mutu dan diserahkan kepada pimpinan klinik gitu. Kemudian indikator pencapaiannya, karena ini adalah suatu laporan capaian dan diserahkan, berarti indikator pencapaiannya adalah adanya laporan capaian indikator mutu semester, ya, karena kemarin baru semester, kemudian dan sudah dilaporkan, ya. Sudah dilaporkan adalah indikatornya, berarti mungkin disertai umpan balik dari pimpinan. Ya, sasarannya adalah pimpinan klinik, ya, karena melaporkan, ya, pimpinan klinik. Waktu penyelesaiannya mungkin saya coba diselesaikan di bulan misalkan 22 April. Sumber dananya misalkan swadana klinik, ya, karena ini menggunakan kertas, ya. Kemudian penanggung jawabnya adalah PJ Mutu Klinik. Keterangan PPS-nya mungkin saya di sini bisa membuat dalam bentuk suatu Google Drive yang berisi laporan, ya, yang laporan yang memang belum kita laporkan, ya. Kemudian bisa dalam bentuk laporan yang belum final, ya, sudah dibuat karena kan sudah dibuat cuman belum final, ya. Karena ini kita baru menyusun. Jadi laporan yang sudah final dan disposisi dari pimpinan klinik itu akan muncul, nanti kita munculkan di laporan, ya, saat monitoring. Kemudian kita klik simpan, maka di sini akan muncul seperti ini, ya. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan satu kegiatan lagi. Ternyata di tempat saya belum ada form disposisi, ya, pembuatan form disposisi atau umpan balik pimpinan klinik, ya, karena memang itu sistemnya belum berjalan. Indikator pencapaiannya adalah adanya
form umpan balik. Ya, ini hanya contoh ya, silahkan teman-teman menarasikan di tempatnya masing-masing. Sasarannya adalah bagian admin klinik. Waktu penyelesaiannya mungkin sama, mungkin 22 juga. Sumber dayanya juga Swadana Klinik. Penanggung jawabnya ini adalah admin klinik. Kemudian keterangannya di sini nggak ada keterangan karena memang formnya belum ada, ya. Saat ini belum ada form. Kemudian klik simpan. Nah, sehingga di bagian bawah pada saat kita sudah membuat PPS akan muncul rangkaian rencana perbaikan strategis yang sudah kita lakukan. Nah, di sini adalah ada indikator pencapaian. Ini adalah tahap pertama pada saat kita membuat perbaikan strategis. Tahap selanjutnya adalah kita melakukan monitoring. Monitoring itu dilakukan setiap 3 bulan per triwulan, ya. Pada saat kita membuat sudah PPS sudah ada jadwal per triwulannya, maka akan kita lakukan monitoring dengan klik detail. Kemudian di sini sudah muncul apa yang sudah kita buat ya sesuai jadwalnya. Kemudian pilih periodenya karena misalkan April ini sudah harusnya triwulan kedua, progresnya misalkan sudah dilaksanakan, keterangan keterangan progresnya berarti tadi dalam bentuk membuat laporan, indikatornya ada laporan yang sudah disertai form disposisi yang berisi umpan balik dari pimpinan. Berarti di sini Google Drive yang harus saya upload linknya itu adalah Google Drive yang berisi laporan dan umpan balik dari pimpinan. Nah, ini ya. Tapi ini saya harusnya Google Drive ya. Karena saya belum membuat Google Drive, ini hanya sebagai contoh. Kemudian kita klik simpan. Ya, kemudian untuk yang selanjutnya, yang kedua, ini adalah adanya form umpan balik. Klik detail ya. Kemudian indikatornya adalah tersedia form umpan balik. Pilih periodenya adalah triwulan 2 karena ini bulan April. Progresnya sudah. Misalkan saya contohkan ini masih proses gitu ya. Pasti dia akan berwarna kuning ya. Nanti ada link Google Drive juga yang menunjukkan ya. Ini hanya contoh ya, harusnya kan tadi file formnya terisi dulu ya, baru bisa ada umpan balik. Tapi karena ini hanya sebagai contoh, ya saya hanya menggambarkan bagaimana sih kalau kita mengisi progresnya sudah dilakukan atau masih dalam proses. Kalau masih dalam proses itu, dia akan berwarna kuning gitu ya. Nah, nanti jadi teman-teman selama ini masih belum dikirim ya berarti ini masih bisa diedit. Kita bisa delete. Ini mungkin punya saya akan saya delete aja ya karena ini hanya sebagai contoh ya. Akan saya delete. Kemudian kalau memang teman-teman merasa ini kurang pas, teman-teman bisa melakukan edit ya. Kalau memang belum final, belum fix, jangan lakukan kirim karena pada saat sudah teman-teman melakukan klik kirim, maka sudah tidak akan bisa ter tidak akan bisa ini ya, sudah tidak bisa diedit kembali ya. Ya, mohon izin untuk ini saya akan delete ya karena ini hanya contoh sebenarnya ya untuk memberikan contoh bagaimana teman-teman saat membuat suatu PPS ya. Nah, ini mungkin saya delete aja. Jadi gambarannya tadi saya ulangi kembali. Teman-teman bisa masuk ke DFO masing-masing dengan user password masing-masing, masukkan CAPTCA, masuk ke akreditasi, klik tanda hijau, klik PPS, kemudian muncul PPS, lihat, baca, rekomendasi, pahami apa akar masalah yang di sini. Oh, ternyata di tempat saya akarnya ada laporan cuman belum final dan belum ada dikirimkan ke pimpinan ya karena memang juga belum dia lakukan umpan balik dan pada saat umpan balik belum ada form umpan baliknya. Itu adalah analisa akar masalah yang ada di tempat saya. Silahkan teman-teman menarasikan di tempat teman-teman sendiri ya. Kemudian pada saat ya saya ulangi, kemudian setelah kita memahami rekomendasinya dan akar masalahnya, klik detail,
kemudian apa rencana perbaikan yang dilakukan, silahkan bisa 1 atau 2 kegiatan. Saya tadi mencontohkan membuat laporan capaian indikator dan diserahkan ke pimpinan klinik. Indikatornya adalah adanya capaian laporan indikator, sasarannya adalah pimpinan klinik. Waktu penyelesaiannya silahkan teman-teman atur, ini hanya contoh. Swadanya, penanggung jawabnya PJ Mutu Klinik. Nah, di sini ada laporan tapi belum final. Gitu, ya. Nah, nanti yang dilaporkan di link Google Drive saat melakukan monitoring dan pelaporan adalah laporan yang sudah final, yang sudah dilengkapi dengan umpan balik dari pimpinan. Kemudian klik simpan. Nah, ini teman-teman dilakukan dibuat dulu, setelah itu per triwulan itu dilakukan evaluasi, jadi 3 bulan ke depan teman-teman masuk ke DFO kembali, kemudian seperti di awal upload klik hijau ya, klik PPS, kemudian kita klik apa yang sudah kita buat di PPS-nya, kita monitoring dengan melakukan klik detail, kemudian ini sudah terisi PPS yang sudah kita isi 3 bulan sebelumnya, kemudian pilih periode per 3 bulan tadi ya sesuai dengan materi YouTube saya yang sebelumnya. Ini masuk triwulan kedua, progresnya sudah dilaksanakan, keterangan progresnya kita bubuhkan di sini link Google Drive yang berisi linknya ya. Ini karena saya belum buat ya. Google Drive yang berisi laporan dan umpan balik pimpinan gitu ya. Nah, kemudian klik simpan. Nah, kalau kita merasa maka akan muncul kalau sudah dilaksanakan warnanya hijau, masih proses adalah merah. Kalau belum dilaksanakan warnanya sudah di on proses kuning, belum dilaksanakan warnanya merah. Kalau ini kita sudah merasa fix, sudah benar semuanya, maka kita klik kirim, maka akan terbaca di Dinas Kesehatan, ya. Tapi kalau kita masih belum yakin, kita bahas internal dengan tim mutu, ya kan kita bisa lakukan edit, ya. Itu adalah gambaran pada saat kita membuat sebuah IPS. Ya. Izin saya hapus lagi karena ini hanya contoh. Ya, baik. Mungkin itu adalah sharing dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.